karena Stranas ini lebih ke digitalisasi dan lebih ke program yang perbaikan sistem, efisiensi anggaran atau pemotongan anggaran kita bilang tidak berdampak pada kegiatan Stranas maupun mitra-mitra yang dikoordinasikan. Ke cukai rokok, gitu, cukai rokok yang biaya cukai. Jadi karena ada kenaikan cukai golongan 1 sehingga marak sekarang golongan 3 dan yang palsu. Yang palsu nggak pakai cukai nggak tepat, kira-kira itu nanti dengan biaya cukai. Yang penerimaan negara lain kita akan monitor pengadilan pajak digitalisasi putusan. Jadi kalau orang masuk ke pengadilan pajak kasusnya apa bisa dilihat oleh wajib pajak yang lain. Jadi kalau dia pikir kasusnya sama lantas saya kalah ya ngapain juga maju. Kan gitu kan. Atau kalau sama lantas menang, yang satu kalah satu menang, nanti dari MA yang akan mereview ini kenapa putusannya beda. Makanya ada sentencing guidelines namanya. Kira-kira itu yang baru ditambahkan di samping untuk implementasi e-audit. Jadi pengadaan ini sudah masuk rilis yang ke-6, yang kemarin di launching rilis ke-6, tapi kita bilang mengauditnya kalau masih manual nggak bakal bisa gitu. Jadi yang sekarang yang terjadi adalah harga di katalog lebih mahal dibanding di pasar. Kira-kira gitu kan. Oleh karena itu kita kembangkan e-audit dan nanti lewat Dagri akan dalam tanda kutip dipaksa semua APIP menggunakan e-audit untuk memonitor. Jadi bukan di belakang tapi memonitor pengadaan barang jasa lewat aplikasi e-audit ini. Jadi ini udah ada aplikasinya, tinggal dijalankan dan selama ini masih lebih di pilot gitu dan kita rencanakan 2025-2026 ini lewat e-audit. Misalnya kalau yang dia tayang tengah malam itu kelihatan di audit, yang tayang habis itu pergi nggak ada lagi orangnya itu di e-audit bisa dideteksi. Atau yang sebenarnya tendernya 10 perusahaan tapi cuma satu BO-nya itu dari e-audit bisa dideteksi karena connect dengan Dirjen AHU. Kira-kira itu di samping yang lama APIP, di sini juga APIP ada gagasan yang kita pikir baik gitu untuk gimana supaya independensi yang di Pemda terutama lebih kuat sambil Pak Purwadi yang di Menpan didorong perpres untuk penguatan APIP di kementerian lembaga yang selama ini kita bilang independensinya masih di bawah menteri langsung. Dan yang berikutnya, yang baru kita tambahkan kerjasama BUMN, BUMD, terutama di sampah dan tambang. Jadi tambang yang sudah berjalan di Sulawesi Tenggara, di Sumsel, jadi aneka tambang dengan 6 Pemda di Sultra, dan PT Bukit Asam dengan Pemda Provinsi Sumatera Selatan. Itu kerjasama aja BUMD-nya dengan BUMN-nya, gitu ya, supaya lebih terasa manfaat BUMN di daerah gitu. Dan yang terakhir pengolahan sampah gitu. Jadi kemarin Pemda DKI baru commissioning gitu ya, pengolahan sampah terbesar di dunia. 2.500 ton sampah diolah langsung, keluarnya 875 ton RDF kering dan dibeli oleh BUMN Semen Indonesia termasuk yang 3 roda gitu. Dihitung operasionalnya ternyata nutup dengan hasil penjualan RDF-nya. Oleh karena itu sejalan dengan redaksinya Stranas, bagaimana sampah bisa diolah se-Indonesia tapi Pemda tidak perlu mengeluarkan tipping fee. Caranya yaitu diinvestasikan dalam bentuk RDF, nanti dibeli oleh BUMN, Semen Indonesia Group, dan PLN. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, hal-hal yang baru dari redaksi 15 redaksi Stranas kali ini. Makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Pahala. Ini saya didampingi Pak Wamen Pan RB dengan Wa Irwasum Mabes Polri. Mungkin ada yang mau disampaikan? Tes. Terima kasih. Kita pahami bahwa Perpres nomor 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi itu berkontribusi langsung ya, kepada peningkatan penerimaan negara dan mencegah kebocoran penerimaan negara. Ini sejalan dengan semangat Astacita yang ketujuh sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden kita. Tentu hal ini KPK beserta 5 instansi lainnya berikut ekosistem yang ada berusaha membuat 15 target ya, di mana 15 target aksi ini akan disisir
sehingga nantinya akan berkontribusi langsung kepada capaian di 15 aksi ini. Hal ini yang terpenting adalah bagaimana kalau dari Kemenpan ini, bagaimana efektivitas dan akuntabilitas pelayanan publiknya nanti. Kita akan lihat bagaimana pelayanan publik ini bisa diunggah secara digitalisasi. Sistem pemerintah berbasis elektronik itu adalah suatu keharusan. Sehingga nantinya SPBE ini bisa melayani semua pelayanan publik ini secara prima. Semua perizinan, kemudian tata kelolanya, keuangannya bisa dimonitor sebaik mungkin. Sehingga menghilangkan distorsi kepada hilangnya keuangan negara, bocornya keuangan negara, dan meningkatkan penerimaan uang negara. Sehingga tata kelolanya melalui 5 kementerian ini bisa mendapatkan hasil yang optimal. Hal lain yang kita perlukan adalah sudah satu keharusan untuk mentransformasi secara digital. Sehingga nantinya semua tata kelola yang kita lakukan ini bisa memberikan manfaat optimal bagi pengguna layanan publik, khususnya pelayanan melalui digitalisasi, sehingga ini memerlukan upaya-upaya pencegahan sedini mungkin, nantinya memberikan masukan kepada devisa negara yang lebih baik dan mencegah terjadinya penyimpangan keuangan negara di tempat-tempat yang memungkinkan nanti terjadi kebocoran. Saya rasa ini ide maksimal, kita memerlukan bantuan dari ekosistem-ekosistem yang ada dan semua instansi dan pihak-pihak terkait untuk mendukung program ini. Semangatnya cuma 3, kita harus proaktif membangun ini. Kedua, kita bermitra, dan yang terakhir adalah problem solving. Menyelesaikan masalah-masalah bangsa ini sehingga nantinya bisa memberi solusi terbaik untuk kemajuan bangsa kita. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Sebagai bagian dari strategi nasional Polri dalam hal ini juga terfokus kepada kegiatan di fokus 3 yaitu penegakan hukum. Untuk mendukung aksi pencegahan korupsi, Polri melalui langkah reformasi birokrasinya itu telah melakukan beberapa hal yang terkait juga dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Antara lain peningkatan profesionalisme anggota yang sudah dilakukan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggota Polri dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi. Kedua juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal ini Polri telah membuka akses informasi kepada publik dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan khususnya dalam proses penegakan hukum dan penegakan kasus-kasus korupsi. Dan terakhir adalah peningkatan pengawasan, di mana Polri telah mengeluarkan Perkap nomor 2 tahun 2022 tentang pengawasan melekat di lingkungan Polri, yang selain itu juga yang paling utama adalah kita telah bekerjasama dengan lembaga pengawas eksternal lainnya. Salah satu untuk meningkatkan kinerja dalam pengungkapan kasus korupsi ini, dan juga mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan praktek korupsi. Antara lain dengan Kompolnas, Komnas HAM, Ombudsman, KPK, BPK, BPKP, Seknet, dan kementerian terkait. Itulah langkah-langkah Polri yang telah dilakukan khususnya di dalam mendukung strategi nasional pencegahan korupsi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para narasumber, Bapak Setio, Bapak Pahala, Bapak Purwadi, dan juga Bapak Merdi yang telah menyampaikan terkait dengan Stranas PK, khususnya 15 aksi pencegahan yang akan dilakukan pada tahun 2025-2026 yang berfokus pada 3 fokus utama, yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab khusus terkait dengan Stranas pencegahan korupsi ini. Kepada rekan-rekan media kami persilahkan. Sesi pertama untuk 3 penanya. 1. Belakang.
Oke, silakan nama, media, dan anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini masing-masing gitu. Bagaimana gitu di 2025? Bagaimana daerah-daerah atau kementerian dan lembaga yang tidak menjalankan program Stranas PK? Apakah ada sanksinya gitu? Selanjutnya juga ini kan Stranas PK sudah berjalan sebelumnya gitu. Daerah-daerah mana saja atau instansi dan lembaga mana saja yang sebenarnya tidak menjalankan program Stranas PK itu dan disebutkan saja. terima kasih. Dari media apa Mas tadi Mas? Saya Ari, wartawan okezon.com. Sekali lagi, Stranas PK ini kerjanya koordinatif. Artinya 67 kementerian lembaga dan 34 provinsi, 22 kabupaten, itu kebagian tugas dia harus ngapain. Kan gitu ya, dia kebagian, nanti dikoordinasikan gitu. Sepengetahuan kami di Stranas gitu, karena Stranas ini lebih ke digitalisasi dan lebih ke program yang perbaikan sistem, efisiensi anggaran atau pemotongan anggaran yang kita bilang tidak berdampak pada kegiatan Stranas maupun mitra-mitra yang dikoordinasikan. Kayak misalnya SIPD gitu, ya sudah ada SIPD, udah jalan dia. Itu tinggal mengenforce, melihat, menganalisa daerah mana yang tidak menjalankan prioritas nasional yang disepakati. Kan gitu ya. Misalnya kalau dibilang prioritas nasionalnya sekarang makan bergizi gratis gitu kan. Kan kelihatan nanti Pemda yang nggak menganggarkan supportnya, yang segala macam gitu ya. Atau kita bilang mari kita pergi kalau kemarin ke infrastruktur gitu. Kelihatan di situ siapa yang tidak menganggarkan gitu ya. Kira-kira itu. Jadi saya pikir untuk efisiensi anggaran enggak. Dan kalau sanksinya untuk kementerian lembaga seperti Pemda itu pentingnya SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Karena dimonitor di Dagri dan kalau dia tidak melakukan masih ada instrumen-instrumen transfer daerah. Ada instrumen-instrumen lain, penghargaan-penghargaan atau apapun, termasuk di depan sebenarnya waktu dia perencanaan, kalau kelihatan bahwa dia tidak melakukan itu, bisa dilakukan, Dagri punya wewenang mengevaluasi rencana APBD gitu, dan menyetujui. Ya kalau dilihat nggak ada, ya udah dibilang balikin aja lagi soal benerin, ya kira-kira gitu ya. Yang ketiga, untuk yang tidak, saya anjurkan teman-teman lihat jaga.id. Itu bisa di 15 rencana aksi ini kelihatan kementerian mana aja yang harus melakukan dan progres di renaksinya plus progres di masing-masing kementerian, lembaga dan Pemda. Jadi kelihatan di situ mana yang tidak melakukan, mana yang enggak. Kalau sanksi ya memang enggak ada dari Stranas, tapi kita bilang 3 bulan sekali saya melapor ke 5 pimpinan lembaga dan 6 bulan sekali 5 pimpinan lembaga melapor ke Presiden. Biasanya surat laporannya sederhana, cuma 1,5 halaman, disebut ini yang tidak melakukan gitu, disebut begitu. Ya, saya pikir itu mekanisme yang di Stranas. Terima kasih.